Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama juga. Ya, dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ini surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang didirikan Paulus, kira-kira waktunya sebulan sudah ada orang-orang percaya dan terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi kemudian orang-orang Yahudi menyerang mereka, menganiaya mereka, dan ada keramaian di sana, dan Paulus diminta keluar dulu sementara ke Berea. Dari Berea, Paulus mengabarkan itu banyak orang percaya juga di sana, masih dikejar lagi orang Yahudi di sana. Lalu Paulus ke Athena. Dari Athena, Paulus mengirim, mengutus Timotius untuk visitasi atau mengunjungi bagaimana keadaan jemaat itu. Jemaat yang masih muda, ternyata jemaat nanti dijelaskan jemaat yang mempunyai pengharapan, kasih, dan iman yang luar biasa di tengah-tengah penganiayaan. Makanya Paulus nulis jemaat Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kasih karunia dari Allah dan damai sejahtera diharapkan dirasakan oleh jemaat Tesalonika. Terlebih dikatakan di sini, jemaat Tesalonika itu di dalam Allah Bapa. Biasanya kalau nulis surat hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Tapi kali ini di dalam Allah Bapa. Ini menunjukkan satu pengajaran, konsep, pengertian yang apa namanya revolusioner ya, karena Allah sebagai Bapa. Memang Tuhan Yesus pernah ngajar juga Allah sebagai Bapa kami, tapi itu dengan orang Yahudi ya konteksnya. Tapi kali ini Paulus mengajarkan juga bahwa Allah itu hubungannya dengan orang-orang percaya itu sebagai Bapa. Ini luar biasa konsepnya, karena di luar Kristen tidak ada agama yang mengatakan Allah itu sebagai Bapa. Mereka berpikir Allah itu jauh sekali. Tapi bagi orang percaya, Allah itu sebagai Bapa. Oleh karena itu, jemaat Tesalonika tentunya terhibur di tengah-tengah penganiayaan. Dia dikatakan, kamu itu memiliki Allah Bapa. Allah itu sebagai Bapamu yang melindungi, yang menghibur, yang memelihara. Jadi, penganiayaan itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kita memiliki Allah pencipta langit dan bumi, alam seisinya sebagai Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur punya Allah sebagai Bapa kita. Hubungan kita dengan Allah, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta itu seperti Bapa. Begitu dekat, puji Tuhan. Mari kita menghidupi hidup iman kita, kehidupan iman kita, terus berusaha hidup sebagaimana Allah Bapa, maksud saya sebagaimana anaknya Allah, karena Allah sebagai Bapa kita, dan kita bebas berhubungan dengan Bapa setiap saat yang memelihara, mendorong, menguatkan kita. Jadi mari kita bersyukur, terlebih mari kita sering berhubungan dengan Bapa dalam doa, dalam pembacaan firman. Karena Bapa bicara kepada kita melalui firman-Nya, kitab suci, dan kita menyambut firman-Nya dengan doa dan ucapan syukur serta permohonan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Allah
Kau pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, sebagai Bapa kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami ini, sebagai mana kami sekarang ini mempunyai hak, mempunyai posisi sebagai anak. Ya Bapa, terima kasih. Biarlah hari ini kami hidup sebagaimana anak-anak Bapa, hidup dengan baik, berpikir positif, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.